warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian jamaah MCS yang berbahagia, kita sering mendapatkan informasi satu survei yang mengatakan bahwa Indonesia ini satu negara dengan penduduk mayoritas Islam dengan semangat keagamaan yang tinggi, yang menggebu-gebu sedemikian rupa, sangat serius di dalam beragama. Tapi pada saat yang bersamaan ternyata indeks korupsi kita itu juga termasuk yang tinggi, dan juga di sisi lain tingkat literasi dari bangsa kita, masyarakat kita ini termasuk yang rendah. Survei yang lain bahkan di sektor kehidupan ekonomi itu, ketahanan pangan misalnya, bangsa kita juga termasuk yang rendah, bahkan di bawah Ethiopia. Nah, ini patut menjadi renungan kita bersama. Kenapa kemudian semangat keberagamaan yang tinggi menggebu-gebu, dan bahkan banyak orang rela bertengkar satu sama lain untuk mempertahankan atau membela keyakinan sedemikian rupa. Tapi paradoksnya adalah kualitas kebudayaan kita, kualitas kehidupan kita di bidang literasi, di bidang perilaku dan ekonomi dan seterusnya kita merosot. Nah, barangkali kita perlu introspeksi di dalam cara kita beragama. Barangkali ada satu cara beragama kita yang mungkin perlu dibenahi. Saya ingin mengambil satu keteladanan kalau kita mempelajari para ulama-ulama kita dahulu yang mengajarkan, meletakkan dasar-dasar agama itu, ada satu barangkali yang hilang dari keberagamaan kita hari ini, itu soal kearifan, soal kebijaksanaan. Jadi orang semangat beragamanya tinggi, tapi juga pada saat yang bersamaan kebijaksanaannya itu defisit, merosot. Jadi antara semangat beragama dengan semangat perilaku, melahirkan perilaku yang penuh kebijaksanaan ini selalu kok tidak seimbang, berkebalikan. Nah, ada barangkali kita bisa mengambil satu ayat surat Al-Asr ini, ayat yang juga paling terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ini rugi. Ini barangkali menggambarkan kita hari ini kemanusiaan kita mengalami defisit, kehidupan sosial politik kita begitu carut marut, alam kita juga penuh bahaya, penuh kehilangan berkahnya dan seterusnya itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat dengan hak, dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, kalau saya mempelajari misalnya kehidupan kebudayaan melalui peninggalan dari leluhur kita, seperti di dalam berbagai macam kesenian terekspresikan melalui seni-seni wayang dan sebagainya, itu saya menangkap justru para leluhur kita itu di dalam memaknai ayat ini itu mengambil satu sisi yang mungkin berbeda pada kita hari ini. Umumnya kita memaknai ayat ini illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita mengatakan amanu, iman dulu. Nah, kalau kita lihat ajaran atau kita lihat praktek di dalam masyarakat tradisi kita, para ulama dulu itu justru memulai memahami ayat ini itu seperti tangga. Jadi illal ladzina amanu itu tangga yang paling atas, wa amilus solihat, tangga berikutnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, tangga yang paling bawah.
Nah, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat ya, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, para ulama dulu mengajarkan, mendidik kita untuk menaiki tangganya itu dari bawah. Ya. Kenapa? Karena amanu alladzina amanu itu bukan hak kita. Ya. Kita nggak bisa mengklaim, ya, kita nggak menentukan apakah kita menyebut kita orang beriman atau enggak, itu bukan kewenangan kita manusia. Ya. Itu Tuhan yang menentukan apa kualitas keimanan kita seberapa, itu bukan kewenangan kita. Ya. Wa amilu sholih, demikian juga amal soleh, kita juga nggak bisa mengklaim, ya, menilai amal kita itu amal soleh, amal orang lain yang tidak soleh, ya, itu juga bukan kewenangan kita. Ya. Amal soleh itu juga bukan wilayah kita untuk menilainya. Ya. Nah, wa tawassaw bil haq, kebenaran itu juga bukan milik kita juga, dalam arti bukan kewenangan kita untuk kita punya klaim menilai kita sudah mencapai kebenaran. Nah, sehingga yang tersisa bagi kita adalah wa tawassaw bis sabr, kesabaran. Ya. Nah, ini yang menjadi wilayah kita. Kita seberapa jauh, seberapa dalam memaknai kita sabar, ya. Memperoleh mendidik diri kita sendiri dengan kesabaran. Nah, di masyarakat kita makna kesabaran itu juga kadang lebih praktis, ya, lebih praktis. Ya. Yang namanya sabar itu dikaitkan dengan nafas. Ya. Jadi kalau ada orang bertengkar, sedang marah, ya, di tengah pasar atau di tengah dalam keluarga, itu orang mengatakan sabar, itu artinya tarik nafas. Ya. Sabar itu tenang, lalu tarik nafas dalam. Ya. Nah, mempelajari kesabaran dengan belajar dari keluar masuknya nafas kita. Ya. Nah, ini menjadi satu kata kunci menurut saya, ya, karena ya, memperhatikan keluar masuknya nafas kita itu menjadi satu kunci bagaimana kita kemudian pikiran kita bisa menjadi lebih tenang, ya, lebih jernih. Dengan pikiran lebih jernih, lalu kita bisa mencapai kebijaksanaan di dalam berperilaku, yang menimbang-nimbang, ya, segala sesuatunya, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Ya. Jadi orang yang selalu sabar dalam hari ini itu tidak semata-mata menahan diri untuk tidak segera mengambil keputusan yang terburu-buru. Ya. Apalagi umumnya kita ini mengambil keputusan itu hanya berdasarkan gejolak rasa yang sesaat, ya, emosi yang sesaat, ya, atau juga kadang dengan pertimbangan akal yang sudah kita asumsikan lebih dahulu. Ya. Nah, makna sabar itu sebenarnya kita mencoba, ya, mengambil keputusan atas segala sesuatu itu dengan menimbang-nimbang, ya, menyelaraskan antara pikiran kita dengan rasa kita, ya, kita nggak emosional, tapi juga menggunakan rasio. Kita juga tidak semata-mata menggunakan rasio, tapi kita juga mesti menyeimbangkannya dengan rasa, ya, dengan menggunakan perasaan. Nah, keseimbangan antara akal dan rasa itulah, ya, bisa dicapai dalam kondisi sabar. Jadi makna wa tawassaw bis sabr itu adalah bagaimana kita mencari, ya, keseimbangan antara perasaan dan pikiran kita untuk menimbang-nimbang, ya, sehingga melahirkan satu keputusan atau perilaku yang bijak. Ya. Nah, orang yang kemudian belajar sabar untuk, ya, melahirkan tindakan-tindakan yang bijak, inilah yang di dalam misalnya lakon-lakon wayang itu yang akan mendapatkan bimbingan kepada kebenaran. Ya. Bila melakukan wayang itu para satria yang gemar bertapa, ya, gemar merenung, ya, tafakur, menyendiri, mengendalikan diri, ya, itu yang akan didatangi oleh para Punakawan, oleh Semar, ya, oleh dan anak-anaknya itu. Ya. Nah, orang yang didampingi oleh Semar ini adalah lambang dari kebijaksanaan. Itu orang yang akan dibimbing, ya, mengarah kepada kebenaran, itu wa tawassaw bil haq. Tapi para satria yang berangasan, para satria yang hanya mementingkan diri sendiri, ya, emosional dan seterusnya, itu, ya, perilakunya nggak terkendali, itu dia akan dijauhi oleh Punakawan
dan kemudian perilakunya ini cenderung kepada kejahatan, cenderung kepada sesuatu yang tidak bijak ya. Nah, pengendalian diri semacam inilah yang sebetulnya di dalam cara kita beragama yang oleh para ulama-ulama dulu itu didahulukan. Jadi di dalam beragama itu mulainya dari membenahi manusianya ya. Tidak menyadari ya bahwa manusia ini tempatnya salah ya. Manusia ini punya kecenderungan untuk menyimpang ya. Manusia ini punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, egois. Nah ini yang mesti dibenahi dulu dengan watawasau bis sabr ya. Watawasau bis sabr itu artinya kemudian kita selalu menimbang-nimbang ya dengan pikiran yang dalam, dengan rasa yang terasah gitu ya, kepekaan gitu ya, kepekaan kepada suara hati nurani, kepekaan terhadap nasib bersama ya, lalu dipikirkan ya dengan cara-cara yang menggunakan ilmu pengetahuan sehingga lahir perilaku-perilaku yang bijak. Nah, kebijaksanaan ini di dalam tradisi dilambangkan dengan para satria yang selalu bertapa dan kemudian didampingi oleh Semar, sehingga dia akan muncul ya menjadi satria, menjadi manusia yang perbuatannya itu selalu dibimbingnya watawasau bil haq. Nah, orang kalau sudah watawasau bil haq dalam bimbingan itu ya, ini orang yang kemudian juga akan dibimbing lebih lanjut bahwa perilakunya meningkat menjadi wa amilus sholihat ya. Nah, terus wa amilus sholihat kalau ini kemudian konsisten terus, itulah yang akan dibimbing mendapatkan anugerah ya, derajat aman ya. Nah, orang yang kemudian tahapannya yang seperti inilah yang kemudian yang nggak akan rugi ya. Jadi kemudian perilaku keberagamaannya ini tidak melahirkan kerugian bagi diri sendiri maupun kerugian bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi bangsa, tapi justru menjadi rahmat ya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu ya. Jadi illal ladzina amanu itu kemudian orang yang menapaki jalan dari bawah ya. Tidak dibalik ya. Barangkali kemudian semangat agama ini itu kalau sering terbalik, orang mulainya dari amanu lalu merasa ribut mengklaim diri yang beriman, sibuk menyesatkan orang lain ya. Padahal iman itu bukan wilayahnya kita ya. Itu adalah wilayahnya Allah untuk menilai. Kita nggak boleh menilai diri sendiri sebagai beriman, apalagi menilai orang lain sebagai tidak beriman. Demikian juga amal soleh. Jadi kita mesti memulainya untuk kita manusia itu dari bawah. Seberapa jauh, seberapa dalam kita sabar. Inilah yang makna watawasau bil sabri, watawasau bil haqqi, ya, kemudian wa amilus sholihat, kemudian menjadi alladzina amanu, ini anugerah Allah. Inilah yang tidak akan rugi menurut surat Al-Asr. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, wal asri ini juga para mufasir ya memaknai asar itu tidak semata-mata waktu asar atau menjelang maghrib ya, saatnya evaluasi manusia akan menjelang malam ya. Tapi al-asr itu juga bisa bermakna satu putaran ya, satu putaran waktu yang di dalamnya itu ada kenikmatan, ada kesengsaraan ya, ada dinamika yang sedemikian rupa. Nah, dinamika sosial yang kita susah atau kita senang itulah yang kayak menjadi peresan. Nah, manusia yang kemudian di dalam dinamika sosial, dinamika alam itu yang selamat itu ya, kalau kemudian di dalam perasaan waktu itu adalah orang yang bisa ibaratnya itu menjadi santan ya, ibarat parutan kelapa itu ya, orang itu ketika diperes oleh wal asri ya, waktu ya, dengan semua peristiwanya, apakah dia jadi santan atau jadi ampas. Yang jadi santan kalau menapaki mulainya dari kesabaran, yang akan jadi ampas kalau justru mulainya dari merasa diri yang paling beriman, paling berasa soleh. Nah, barangkali menjadi sedikit renungan ya bagi kita bersama untuk meningkatkan ya introspeksi kita, bagaimana kita bangsa yang mayoritas beragama Islam ya, justru kualitas peradaban kita, kualitas kebudayaan kita juga meningkat ya, tingginya rasa beragamaan, perilaku keberagamaan ini mestinya juga dibarengi dengan kualitas-kualitas di dalam kehidupan sosial ya, kehidupan ekonomi, kesejahteraan juga saling meningkat ya. Dan inilah makna dari surat
al-asr sebagaimana dicontohkan ya oleh para leluhur kita dengan dijalankan dengan kearifan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.